Kalau sudah menyatakan minat di sistem cerdas, maka di semester 6-nya disarankan, walaupun tidak wajib ya, tetap mengambil sistem cerdas. Kalau yang tadi di semester 5 sudah ngambil multimedia, ya tetaplah ngambil multimedia. Pertanyaannya, Pak, gimana Pak kalau saya di semester 6-nya pengen deh ngerti tentang yang saya minat dengan pemrograman jaringan dan sistem nih, untuk meningkatkan pengetahuan saya di sistem cerdas, karena sistem cerdas saya adalah sistem cerdas di jaringan. Ya, boleh-boleh aja sih ya. Jadi, tetapi di semester 6-nya kalau kalian ngambil jaringan, ya udah, ambil 3 mata kuliah jaringan ini. Jadi nggak bisa di dalam satu semester yang sama, kalian ambil 3 nih, di 3 peminatan yang berbeda. Kalian ambil natural language ya, pemrosesan bahasa alami, komputer grafis, dan pemrograman jaringan sistem, itu nggak boleh ya. Jadi harus pilih salah satu peminatan di tiap semesternya. Kemudian ada mata kuliah pilihannya. Nah, sama nih, semester 7 juga begitu ya. Tapi semester 7 tinggal 1 mata kuliah atau 2 SKS. Nah, kira-kira begitu ya. Kita masuk ya, supaya kalian punya bekal memilih peminatannya. Sudah muncul ya? Presentasi saya sudah muncul ya? Sudah, Pak. Muncul, Oke. Pak. Ya. Jadi saya akan menjelaskan terkait sistem cerdas dulu ya. Apa saja sih yang akan dipelajari di peminatan sistem cerdas itu? Nah, ini latar belakangnya ya. Latar belakangnya itu kita saat ini sangat kebanjiran dengan data ya. Datanya banyak banget, berlimpah ya. Nah, akhirnya menjadi sampah. Sedangkan kita kelaparan akan pengetahuan, ya. Starving for knowledge ya. Jadi data banyak, tetapi tidak memberikan nilai pengetahuan kepada kita. Dan itu yang menjadi latar belakang kita membutuhkan sistem cerdas. Ya. Data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat. Nah, ini. Jadi data yang banyak tadi harus kita bisa gunakan. Karena memang pada kenyataannya memang bisa digunakan. Nah, tetapi harus diolah dulu. Ya. Ini biasanya pertanyaan ini sering ditanyakan oleh penguji di seminar pendadaran ya. Apa itu beda data, informasi, dan knowledge ya. Banyak yang nggak bisa juga ya. Nah, dengan pengetahuan, dengan berbekal data yang diolah tadi, kita memiliki pengetahuan, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi. Ya. Kita bisa mengestimasikan sesuatu, kita bisa memprediksi sesuatu, kita bisa melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, pengelompokan, dengan data yang ada, misalnya data mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma, mulai tahun angkatan pertama sampai tahun angkatan 2021. Pengetahuan apa yang kita bisa dapat dari data tersebut? Nah, sejauh ini ya belum ada juga ya. Padahal kalau kita mau gali, kalian mau gali, pengetahuannya pasti ada. Entah itu kita bisa membuat pengelompokan mahasiswa ya, kelompok mahasiswa klaster A, kelompok mahasiswa klaster B. Nanti baru kita lihat kecenderungannya. Oh, ternyata klaster mahasiswa kelompok B ini adalah tipikal mahasiswa yang lulus tepat waktu. Nah, pasti dia akan memiliki pattern atau pola yang sama. Ya. Nah, itu bisa dipelajarin. Dipelajarinya buat apa nanti? Ya buat prediksi. Mahasiswa di semester 1, semester 2 kita udah bisa prediksi, oh ini mahasiswa yang ciri-cirinya nih tepat waktu nih. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa olah datanya. Dan akhirnya bisa membantu pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan. Nah, sistem cerdas, kalau kalian mau tahu, nonton aja film Moneyball ya. Brad Pitt ini bintangnya. Di situ dia menceritakan bagaimana sebuah tim yang miskin sumber daya ya. Kalau di sepak bola ya timnya tuh tim kasta inilah. Tapi tiba-tiba dia bisa menang. Ya. Ternyata ada cerita di balik itu. Dia menggunakan perhitungan ya, menggunakan artificial intelligence dan statistika. Dia menggunakan sistem cerdas ya.
untuk memenangkan setiap pertandingan. Dia menganalisis musuhnya seperti ini dari histori-histori permainan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini menarik ya. Silakan nanti kalian bisa cari filmnya ya, terus ditonton. Nah, itu menarik. Nah, itulah gambaran sistem cerdas di dunia nyata. Karena film ini based on true story. Jadi bagaimana sang pelatihnya dan dia itu ditemani oleh seorang data scientist ya, yang mengerti banget statistika. Jadi dia tuh si orang statistiknya ini, orang matematikanya ini, dia bisa memberikan saran kepada pelatihnya, kita tuh butuh orang yang seperti ini. Nah, orang yang seperti pemain yang seperti tipikal seperti ini kan mahal misalnya. Tetapi sebenarnya ada di pemain lain, cuman orang lain tidak bisa melihat. Nah, itu yang saya bilang tadi, bisa menemukan pengetahuan di tumpukan data yang baik. Nah, ini kita masuk ke contoh aja ya, contoh nyata. Ini ada data kehadiran pegawai. NIP 1103, tanggal 2, datangnya jam 7.20, pulang jam 15.40. Ya. Ini yang sebelah kiri nih ya. Nah, ini data ya, data kehadiran. Kalau data kehadiran seperti ini aja, ada NIP, tanggal, datang, dan pulang, apa yang bisa kita peroleh dari situ? Nggak ya. Nggak ada yang bisa kita peroleh dari situ. Nggak, informasinya juga nggak ada. Paling informasinya informasi, oh si 1103 tanggal 2 datang jam 7.20. Nah, data ini harus diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Menjadi informasi. Data yang diolah sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penggunanya, itu disebut informasi. Nah, bentuk informasi ada yang di sebelah kanannya ini nih, ya. Setelah diolah, kita baru tahu ada informasinya bahwa NIP 1103 dia masuk ke kantor itu dalam 1 bulan misalnya 22 kali. Ya. Dia tidak pernah apa, dia tidak pernah cuti, dia tidak pernah sakit, dan dia tidak pernah keluar. NIP 1142 masuk 18 kali, alfanya 2 kali, sakitnya 2 kali. Nah, ini adalah informasi. Ya. Jadi beda data dengan informasi seperti ini. Kalau data, ini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna. Diolah menjadi informasi. Gitu ya. Nah, dari informasi ini kemudian kita lanjutkan lagi menjadi pengetahuan. Ya, apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah pola. Ya. Polanya kita bisa dapatkan bahwa ternyata dari data absensi, orang sering terlambat itu di hari Senin sama Jumat. Ya. Ini kita lihat ya, Senin terlambatnya 7 orang, izinnya 3 orang, alfanya 1 orang. Berarti hari Senin ini bermasalah nih. Kamis juga demikian. Kalau yang lainnya relatif oke lah. Cuman Selasa, Rabu, Kamis kok pada pulang cepat ya. Jumat lebih parah nih pulang cepatnya. Jadi hari Senin terlambat, Jumat pulang cepat. Nah, ini kenapa gitu kan? Jadi ingat, ini data, ini informasi, dan ini adalah pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa analisis lebih dalam. Ya, di contoh kasus ini ternyata perusahaan ini beroperasi di Jakarta. Banyak pegawainya tinggalnya di Bogor sama Bandung. Nah, dia makanya Senin sering terlambat, ya. Bahkan izin, bahkan ada yang alpa, karena membutuhkan waktu 3 jam, ya, kalau dari Bandung. Sekarang mungkin 4-5 jam ya, walaupun lewat tol. Dari Bogor kalau macet juga itu, padahal berangkatnya udah jam 4 dini hari ya. Di hari Jumat mereka cepat pulang ya karena perjalanannya jauh ya. Makanya pulang cepatnya ada 8 sini ya. Terlambatnya juga banyak, mungkin dia beli tiket segala macam. Nah, ini adalah pengetahuan. Kita sudah dapat pengetahuan ini. Dari pengetahuan ini, tadi seperti yang disampaikan di depan, manusia bisa membuat kebijakan.
Akhirnya kebijakan apa yang dibuat? Kebijakannya adalah penataan jam kerja karyawan khusus hari Senin sama Jumat. Ya, jadi hari Senin si perusahaannya akhirnya membuat kebijakan, kita mulai bekerjanya mulai jam 10, bukan lagi jam 9 atau jam 8. Sedangkan hari Jumat itu kita pulangnya jam 14, jam 2. Jadi nggak ada lagi nih yang pulang cepat dan tidak ada lagi yang terlambat. Nah, tetapi kita punya defisit jam ya. Kalau tadi mulainya jam biasa kerjanya mulai jam 9, sekarang mulai jam 10, berarti defisit 1 jam. Kalau hari Jumat pulangnya harus jam 4, tapi jam 2 udah pulang, berarti defisit 2 jam, ada 3 jam. Kemana 3 jam itu? Nah, 3 jam itu dikompensasi ke hari lain. Jadi hari Selasanya dia bisa pulang lembur, bisa pulang telat ya, biasa pulang jam 4, pulang jam 5. Hari Kamis, hari Selasa, Rabu, Kamisnya bisa menutupi defisit jam di hari Senin dan Jumatnya. Nah, ini basic dulu ya dari sistem cerdas yang harus kalian pahami. Jadi sebenarnya nanti sistem cerdas itu adalah mengolah data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, dan akhirnya menjadi kebijakan. Mungkin sampai situ bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba kalian imajinasikan, kalian bayangkan sistem cerdas untuk absensi seperti ini. Ya. Di STIMIK Wicida misalnya ada data absensi, tapi tidak bisa sampai dirubah jadi kebijakan. Itu peluang ya. Ini sambil kita buat yang 2018, 2019 mulai berpikir skripsi ya. Nah, ada datanya, tapi tidak diolah. Peluang buat kalian untuk mengolahnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari piramida data, berdasarkan contoh kasus tadi, data itu adalah data absensi pegawai. Informasi adalah informasi rekap kehadiran pegawai. Pengetahuan itu adalah pola kebiasaan datang pulang pegawai. Ya, kita lihat tadi ya, sudah kita susun, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah kebijakan. Kebijakan dari perusahaannya, misalnya kebijakan dari Wicida. Ini peluang loh, Wicida belum pernah diolah sistemnya, sistem absensinya belum pernah diolah sejauh ini. Bagi yang mau topik skripsi itu bisa ya. Nah, sekarang contoh lain ya, sistem cerdas. Kelihatan nggak nih? Kita punya data di SIAK kita itu ya. Punya data maba ya, masuk baru. Ada NIM, gender, nilai UN, asal sekolahnya ada nih ya. Nah, kita juga sebenarnya punya data di SIAK apakah NIM tadi, mahasiswa tadi yang asalnya dari SMA Negeri 2 ini lulus tepat waktu. Ada datanya di SIAK. Tapi apakah ini sudah menjadi pengetahuan di STIMIK Wicida? Atau menjadi kebijakan? Belum ya. Nah, ini peluang lagi nih bagi yang mau skripsi. Jadi topik skripsi sistem cerdas itu nanti ya seputar ini ya. Tadi ya prediksi, kemudian estimasi. Nah, kita sebenarnya bisa olah data ini menjadi informasi dulu ya tentunya. Kita gali informasinya, kemudian kita bisa lihat polanya. Ini contoh dari pola di sebuah kampus ya, dibuat sistem cerdasnya. Jadi nanti dia kebentuk pengetahuan atau pola seperti ini ya. Pengetahuan itu kan pola ya, pola atau rumus atau pattern ya. Kalau status mahasiswanya itu tidak bekerja, dia mahasiswa yang benar-benar cuman kuliah tok ya, dan dia dari jurusan IPS ya, yang kemudian IPK-nya pada saat semester 2 di atas 2,28, itu tepat, lulus tepat waktu. Polanya seperti itu. Tapi kalau di bawah 2,28 IPK-nya dan dia jurusan IPS, kemudian semester 3-nya dia IPK-nya di atas 2,26, nah ini kebanyakan terlambat. Nah ini pola ya.
Tapi polanya antara kampus satu dengan lainnya tentu beda ya, karena tergantung datanya. Tapi kalau dia bekerja, dia berasal dari IPS, kalau IPK-nya di atas 3,5 itu kebanyakan tepat waktu. Ya. Nah, jadi apa? Kita sudah dapat nih pengetahuannya. Tinggal kita buat kebijakannya ya dari kampusnya. Mau diapakan mahasiswa-mahasiswa yang diprediksi tepat waktu dan yang diprediksi terlambat. Maka kita akan membuat sistem yang dia akan mengirim peringatan otomatis ke email mahasiswa tersebut, ataupun ke WhatsApp-nya, ataupun ke HP, SMS ya. Bahwa si A, karena dia bekerja, dia berasal dari jurusan IPS, dan IPK-nya waktu di semester 2-nya adalah di atas 3,5, maka dia tepat waktu. Langsung muncul tuh notifikasi email atau SMS ke mahasiswa X tersebut. Isinya adalah, selamat pagi mahasiswa X, Anda memiliki prestasi akademik yang baik. Jika Anda mempertahankan prestasi seperti ini, maka Anda akan lulus tepat waktu. Mohon dipertahankan prestasinya. Kiat-kiat untuk mempertahankan prestasi ada A, B, C, D, E. Si mahasiswa X akan mengira bahwa email itu bukan dari mesin ya. Wah, dapat email nih. Dia nggak tahu yang ngirim itu mesin atau bukan. Nah, itu adalah ciri-ciri sistem cerdas. Ya. Sistem yang kita tidak tahu, ini manusia atau mesin. Padahal mesin ya, tapi seakan-akan itu seperti manusia yang menulis email. Nah, itu adalah sistem cerdas. Jadi ingat, dari data ini, datanya sederhana sekali. Mudah ditemukan, tapi mengolahnya yang susah. Ya. Mengolah jadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, pola ya, ini pengetahuan ya, pola seperti ini, kemudian dibuat sistemnya untuk kebijakannya. Jadi selalu diingatkan mahasiswanya, kalau bisa orang tuanya juga diingatkan. Nah, ini menarik ya, prediksi kelulusan mahasiswa. Sekali lagi, baru sedikit yang membuat sistem seperti ini untuk skripsinya. Kemarin saya sudah meminta satu orang mahasiswa, Teddy kalau nggak salah ya, tetapi bukan kelulusan masih tepat waktu, tapi mahasiswa yang bermasalah justru, kebalikannya. Nah, tetapi kurang lebih seperti ini. Nah, ini peluang juga buat kalian untuk menjadikan topik skripsi bagi yang mau ngambil sistem cerdas. Contoh lainnya ya, sistem cerdas. Sama nih, ada data calon legislatif. Kita mau prediksi ya, dia itu masuk suara sah atau tidak ya. Nah, sama dari data yang ini diolah jadi pengetahuan, didapatkan polanya sehingga nanti kita bisa dapat polanya. Dari pola ini kita bisa bikin kebijakan. Contoh lain lagi, apa ini? Penentuan kelayakan kredit. Ya. Jadi kalau kalian ingin mengajukan kredit, biasanya kan berhadapan dengan analis kredit. Ya. Tapi kalau sudah ada sistem cerdas, nggak perlu lagi. Ya. Kita tinggal minta datanya, kita baca data historinya dia, kita bisa tahu bahwa kira-kira orang tersebut bakal macet atau lancar kreditnya. Nah, ini kita bisa bikin sistemnya ya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Baru sampai sini nih, wah ini kelihatannya bakal macet nih, diprediksi bakal macet. Maka akan buatlah sebuah kebijakan, lagi-lagi ya, kebijakan dari kantornya. Nih yang mau macet-macetnya mau diapain nih? Karena kita sudah dapat pengetahuannya. Seperti ini. Contoh lain lagi, ini apa nih? Oh, deteksi pencucian keuangan, pencucian uang ya. Nah, di sini ada data, kemudian menggunakan metode decision tree nih ya, kemudian pakai cross validation, model cost. Nanti ini belajar ya di mata kuliah machine learning nanti sama Bu Wahyuni ini. Nanti dapat juga pengetahuannya ya. Apakah akun bank tersebut diprediksi akun untuk pencucian uang ya. Nah, kalau jumlah kreditnya di atas sekian, kemudian jumlah debitnya di atas sekian,
kemudian kode transaksinya sekian, maka dia bisa dikatakan diprediksi pencucian uang. Ya. Begitu ya, sehingga kita dapat pengetahuan. Nah, ini lagi-lagi kebijakan dari bank atau perusahaan finansialnya untuk kemudian melakukan kebijakan. Ya. Topik yang bagus juga nih ya buat skripsi. Pak, bagaimana datanya? Banyak data-data open ya yang bisa digunakan. Nah, jadi apa sih sistem cerdas? Yaitu dari stupid application menjadi smart application ya, dari sistem informasi akademik. Oke lah ya, anak TI itu dianggap udah bisa nih, udah selesai nih bikin sistem informasi akademik itu udah bisa lah. Tapi kalian diinginkan untuk lebih masuk ke smart application. Jadi bukan hanya sistem informasi akademik, tapi sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Bukan hanya sistem pencatatan pemilu yang cuma nyatat-nyatat aja, tetapi sistem prediksi hasil pemilu. Bukan sistem laporan kekayaan pejabat aja yang tadi ya, pencucian uang tadi, tapi sistem prediksi koruptor. Bukan sistem pencatatan kredit saja, tetapi sistem penentu kelayakan kredit. Nah, ini yang diharapkan bagi yang mau mengambil peminatan cerdas. Jadi, yang kalian kelola itu adalah informasi dan pengetahuan. Harapannya apa? Ya, kalau kalian mau lihat nih, yang minat sistem cerdas ya, perusahaan-perusahaan pengolah pengetahuan di dunia ini banyak sekali ya. Ada Uber ya. Uber itu adalah perusahaan taksi terbesar di dunia, tetapi dia tidak punya kendaraan ya. Google itu kan perusahaan terbesar advertising company ya, tetapi dia tidak bikin konten advertising ya. Alibaba retail ya, tapi dia tidak punya gudang. Airbnb untuk nyari penginapan ya, saya juga pernah gunakan ini. Dia bisa menawarkan penginapan-penginapan, tapi dia tidak punya bangunan sendiri. Dan yang tidak kalah adalah Gojek ya. Dia adalah perusahaan angkutan umum tapi nggak punya kendaraan. Apa yang diolah sama Gojek? Pengetahuan ya, data, pengetahuan. Jadi kalian harapannya sesuai dengan visi dari STIM Wicida menjadi technopreneur. Ya. Harapannya menjadi owner-owner pengelola pengetahuan. Ya. Tentunya dengan menciptakan sistem cerdas ya. Nah, jadi task apa saja sih yang biasanya dilakukan di sistem cerdas? Ada 5 ya. Kalian melakukan estimasi, kalian melakukan forecasting atau peramalan ya, kalian membuat klasifikasi, kalian membuat clustering, dan kalian membuat asosiasi. Dari masing-masing task ini, algoritma yang digunakan sangat banyak ya. Kalian bisa cari sendiri nanti. Estimasi, wah banyak banget tuh algoritmanya ya. Forecasting, lebih-lebih, klasifikasi, luar biasa banyaknya nih ya, klasifikasi. Clustering, ada supervised, ada unsupervised. Nah, ini nanti kalian pelajarin. Ini juga banyak sekali algoritmanya. Asosiasi juga banyak ya algoritmanya. Nah, jadi ini yang akan kalian pelajarin di sistem cerdas. Nah, ujung akhirnya adalah kalian bisa membuat sistem ya. Kalau sistem cerdas itu dia ada 4 kategori. Dikatakan cerdas jika berpikir seperti manusia, beraksi seperti manusia, berpikir rasional, dan bertindak rasional ya. Jadi kalian diharapkan nanti bisa bikin sistem seperti ini. Ya, tadi yang mengirimkan email bagi mahasiswa yang diprediksi tepat waktu tidak tepat waktu, itu kan sistemnya sebenarnya 2 ini ya. Dia berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia. Dia nulis email tuh ke mahasiswa yang diprediksi tidak tepat waktu. Kenapa tidak tepat waktunya? Nah, itu di emailin tuh. Kan bertindak seperti manusia tuh sistemnya.
Dan dia berpikir rasional. Kenapa dia bisa mengirim email ke mahasiswa yang dipresi tidak tepat waktu? Ya karena ada sebab. Itu karena berpikir rasional dan bertindaknya juga rasional. Kira-kira seperti itu untuk sistem cerdas. Ada pertanyaan nggak untuk sistem cerdas? Ada bayangan? Gimana? Ada bayangan ya untuk sistem cerdas? Nah, di sistem cerdas ini nanti kalian tools yang akan kalian gunakan, itu saya sudah titip pesan ke para dosen, itu menggunakan Jupyter Notebook ya. Bisa Jupyter Notebook, bisa juga nanti menggunakan RapidMiner, ya banyak tools yang bisa digunakan. Dan juga algoritma-algoritma yang bisa diterapkan. Nah, ini bilangnya Linus Torvald ya, pencipta Linux itu, talk is cheap, show me the code ya. Jadi saya bicara ini, Bapak Fitrani bicara gampang lah, murah, mana kodenya gitu kan ya. Ini saya mau tunjukkan ya. Nanti mungkin di lain kesempatan Hima bisa bikin pertemuan lagi ya, mungkin terkait yang lebih teknis ya. Kemarin sudah ada pembicaraan, mau ada semacam seri buat pengenalan Jupyter Notebook ya, di luar kuliah ya, tapi tentunya yang memanggil praktisi dari dari dunia industri ya. Kalau nggak salah kemarin dari Hima mau apa namanya UX dulu ya, user interface ya, tentang user interface. Oke, sekarang saya mau tunjukkan kode deh ya, supaya kalian ada bayangan. Nah, ini adalah Jupyter Notebook ya, tools yang akan kalian gunakan nanti di hampir semua mata kuliah sistem cerdas ya, karena saya sudah berkoordinasi dengan dosen dan dosennya juga sudah tersertifikasi ya. Kemarin saya ikutkan tematik akademinya Kominfo ya. Ini adalah salah satu tugas di tematik akademi Kominfo ya. Nah, ini contoh merubah data menjadi pengetahuan ya. Ini belum sampai ke algoritma ya. Di sini kita ditunjukkan harga ya. Harga dari Bitcoin tahun 2018 sampai 2019. Ini ya. Dan harga ini dicatatnya adalah tiap minggu ya. Jadi ini adalah pencatatan harga Bitcoin tiap minggu. Datanya ya plain aja dia. 14.292, 12.858,9 terus gitu dicatat ya. Tiap minggunya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya nih sekarang. Sebagai analisis Bitcoin, main Bitcoin nih, kapan sih harga Bitcoin terbaiknya? Kapan sih saya harus sell atau harus buy? Dari data sederhana ini saja. Kalau kita bukan seorang data scientist, bukan anak teknik informatika, bingung tentunya ya, apa yang bisa dilihat dari data ini. Nah, karena kita seorang ahli teknik informatika yang dari Prodi TI, maka kalian bisa berpikir, kalau ini tahun 2018 sampai 2019, berarti pasti ada 108 data. Ya. Karena satu tahun itu terdiri dari 52 minggu. Ya. Nah, jadi di sini kita kalau ini pakai Python ya, kalau kita mau kita olah datanya, kita lihat dulu nih lengthnya ya.
Kita jalankan. Sip. Oh ini sorry, ini bentuknya array ya. Oke. Nah ini kita bisa lihat dia ada 104 data ya. Karena 51 tahun itu 52 minggu, maka saya pecah di sini ya. 52 data 50 0 sampai data ke 1 sampai 52 itu saya masukkan di tahun 2018. Tahun 52 data ke 52 sampai 104 saya masukkan di 2019. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya mencari pola datanya. Ya. Penyetaraan lagi. Nah, sehingga dengan kode seperti ini ya, sebenarnya mudah sekali karena kita menggunakan library dari Matplotlib-nya Python. Kita tinggal masukkan ke dalam Y1 dan Y2, kemudian masukkan ke dalam grafik. Sehingga kita bisa lihat grafik. Nah, ini juga jadi pengetahuan. Kasih legend ya, 2018-2019. Ternyata kalau 2018, itu oke lah. Bagus harganya. Tapi nanti dia di minggu ke-15, sekitar minggu 15 itu udah turun. Sedangkan di tahun 2019, itu bisa kita lihat mulai minggu ke-20 sampai seterusnya itu lebih baik dari 2018. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa tahun 2019 harga Bitcoin naik sejak minggu 17 hingga ke minggu lebih baik dari 2018. Jadi trennya sebenarnya bagus. Nah, ini adalah salah satu hal yang akan kalian pelajari nanti di praktikum di sistem cerdas. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Di sebuah tas ya atau basket ya, sebuah keranjang itu ada 5 permen ya, ada KitKat, Snickers, Milky Way, Toblerone sama Twix. Masing-masing KitKat jumlahnya 52, Snickers 39, Milky Way 78 dan seterusnya ya, sampai Twix itu ada 78. Ini pertanyaan anak SMA mungkin ya. Berapa probabilitas kalau kita ngambil di dalam basket yang berisi campuran permen itu, berapa probabilitas pengambilan pertama itu adalah permen Snickers? Nah, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu? Nah, itu prediksi ya, tadi ya. Tadi kan taksnya ada prediksi, ada estimasi, ada klasifikasi. Nah, ini prediksi. Nah, simpel saja. Ya, ini cuma berapa baris kok ini, nggak sampai 20 kayaknya. Dengan menggunakan Jupyter Notebook, kita eksplorasi aja datanya, kemudian kita bentuk grafik dulu. Kita bentuk grafik, sehingga kita bisa lihat nih. Kalau kita mau Snickers, sebentar ya, ada telepon. Nah, ini bisa kelihatan. Peluang kita mengambil Snickers di pengambilan pertama itu adalah sebesar 15% dengan mengeksplorasi datanya. Dari mana Pak dapatnya? Ya, rumus peluang ya. Rumus peluang kan tinggal 39 dibagi dengan jumlah seluruh permen. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan visualisasi data bisa langsung kelihatan nih. Peluangnya adalah 15%. Ini rumusnya ya. Lanjut lagi ya. Ini adalah data penjualan ya, dessert sales. Penjualan untuk makanan penutup ya, di sebuah restoran. Nah, restorannya kena COVID nih ya, kena COVID pandemik. Kemudian restorannya itu kita harus efisiensi. Kita harus hilangkan 3 menu makanan penutup
sehingga kita bisa menghemat resource dan biaya ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita juga harus ubah datanya menjadi informasi dan pengetahuan ya. Nah, di sini saya menggunakan bar ya, visualisasi grafik bar. Jadi kita lihat data penjualan ini, cake ada 14 kali dibeli sama orang, coklat cake ada 12 kali, es krim ada 19 kali. Itu kemudian kita buat grafnya, dan kemudian kita urutkan aja. Jadi yang paling sedikit dibeli orang adalah 3 ini nih, yang warna merah ya. Coklat chip, mouse sama travel. Nah, ini 3 ini berarti yang akan kita buang untuk melakukan efisiensi. Ya, datanya tentu nanti dari ribuan data ya. Terus apalagi nih? Nah, ini menarik lagi nih ya. Ini adalah penggunaan CPU ya di sebuah kantor yang menggunakan komputer dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Data begini kan nggak ada artinya ya. Jadi hari Senin itu tiap jamnya ya penggunaan CPU-nya seperti ini. Nah, ini ada yang namanya grafik menggunakan heat map ya. Sehingga kita bisa gali informasi apa yang ada di dalam data yang seperti ini. Ternyata ada informasinya. Ya. Kalau kita lihat ini heat map-nya ya. Semakin biru berarti semakin kecil. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata di jam 13 ya. Di jam 13 siang hari ya, kalau di siang hari, kalau dari jam 1 pagi orangnya masih pada tidur nih ya, sampai jam 8 ya masih biru semua, sampai jam 5 masih biru semua. Mereka baru mulai kerja ternyata jam 10 ya. Jam 10 baru mulai kerja. Dan kenapa ini jam 13 ini biru semua? Artinya CPU-nya nggak kepake ya. Oh, ternyata pegawainya pada makan siang di jam 13. Jadi si kantornya bisa tahu nih. Kalau jam 13 tuh pasti orang-orang nggak ada di kantor deh, atau nggak ada di depan komputer, karena ini nih, kelihatan nih polanya. Ya. Kalau hari Rabu jam 2 juga begitu tuh. Orang yang hari Rabu juga jam 14 itu belum pulang tuh dari makan siang. Kelihatan polanya ya. Tapi hari Rabu jam 4 tinggi banget penggunaannya. Berarti itu pasti sibuk tuh ya jam segitu. Nah, yang menarik adalah ternyata hari Minggu ya di jam 7 malam, jam 18 ya, jam 6 sampai jam 8 itu ada yang lembur. Ya. Nah, kita bisa narik kesimpulan dari sini. Ini kan pengetahuan ya. Kemudian kita bisa bikin kebijakan ya. Kebijakannya nanti tergantung studi kasus kalian di perusahaan yang akan kalian ambil ya. Contoh kasus lagi, ini kita banyak-banyakin contoh kasus aja deh. Ya. Nah, ini pertumbuhan jamur ya. Ini data juga nih, data pertumbuhan jamur. Ya. Nah, di sini kita hanya ingin melihat perkembangan jamurnya. Titik awal perkembangan jamurnya di mana? Nah, ini pakai rumus median. Kalian pasti tahu ya, rumus sederhana nih, ada mean, median, sama modus. Nah, ini mediannya ternyata di sini, bisa kelihatan nih. Ternyata jamurnya ini tumbuhnya, titiknya awalnya dari sini, kemudian menyebar pertumbuhan kemana. Nah, ini bisa kelihatan di grafiknya. Oke. Ya, ini adalah Jupyter Notebook ya. Nih, basic seperti ini ya. Nah, ini yang akan kalian pelajari nanti di mata kuliah sistem cerdas. Mulai dari mengenal datanya, kemudian mengolah datanya, sehingga membentuk pola, nanti ditambah ya dengan berbagai algoritma, dan nanti akhirnya pada ujung-ujungnya adalah kebijakan. Itu nanti kalau deskripsi, udah kebijakan di masing-masing studi kasus.
Oke, sebentar ya, saya carikan studi kasus yang agak kompleks sedikit. Ada nggak ya? Supervisor. Wah, ini nih. Oke, saya coba tunjukkan deh. Ini udah bisa jadi skripsi nih yang ini. Kelihatan ya? Kelihatan sharing screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini saya mengambil data dari Titanic, ya. Datanya di mana didapat? Nanti saya tunjukkan ya, di Kaggle. Kaggle itu adalah open data, repository data yang besar. Ini adalah data kapal Titanic, ya, yang tenggelam itu. Di data tersebut ada passenger ID, survive, name, sex, umur, ya, tiket, cabin, ya, semua datanya lengkap nih kolomnya. Ini saya jangan begini. Nah, ini kalau data shape kita lihat ada 891 data ya dengan 12 kolom. Jangan begini deh. Ini saya mau lihat datanya ya. Nah, ini kalau data head ya, kalau kita pakai Pandas ya di Python, nanti diajarin lah ini ya. Saya nggak ngajarin ini sekarang, saya mau lihat, mau nunjukkan studi kasusnya aja. Ini ada data nih ya, ada data passenger dari Titanic ya. Nah, ini dia survive atau enggak gitu kan. Sekarang kita ingin memprediksi, ingin melihat ya menggunakan decision tree ya, decision tree classifier. Kita ingin memprediksi bahwa dari atribut yang ada ya, atribut yang ada ini kita tentukan ya, kita tentukan. Kita akan melihat korelasi ya, melihat relasi data. Tapi ini sementara saya sampaikan aja bahwa saya mengedrop passenger name, tiket, sama kabin. Ya. Data itu saya drop. Kenapa saya drop nama, kabin, sama passenger? Karena itu mungkin tidak ada korelasinya dengan dia selamat atau enggak. Kita ingin memprediksi selamat atau enggak. Selamat atau enggak itu mungkin data yang berpengaruh, disebut dependent variable ya. Itu mungkin jenis kelamin, usia, ya, sama atribut yang lainnya. Atribut yang tidak berpengaruh, seperti nama kan tidak berpengaruh ya, itu kita drop. Kita drop sehingga menghasilkan ini nih. Data yang kira-kira berpengaruh terhadap dia itu survive atau enggak waktu kecelakaan. Nah, kita drop sudah datanya, kita lihat, oh datanya ini ya, ada 891 data. Nah, kemudian kita ingin melakukan prediksi ya. Melakukan prediksi. Nah, kebetulan prediksi yang kita gunakan adalah menggunakan support vector mesin algoritmanya. Ini saya bilang tadi, algoritmanya sangat banyak sekali. Nah, kebetulan saya mengambil task prediksi dengan algoritma support vector mesin dan decision tree classifier. Untuk bisa memprediksi, maka kita meminta si sistemnya untuk belajar dulu. Itu yang disebut dengan machine learning. Kalau data, kalau dia jenis kelaminnya laki-laki, umurnya sekian, itu kira-kira dia selamat atau enggak. Ya. Nah, maka untuk bisa membuat si sistemnya belajar, kita kasih dulu
kita kasih dia waktu untuk belajar dulu, namanya train test split. Kita akan membagi data untuk belajar, dan data untuk tes. Ini kita sudah tentukan di sini ya, dengan skala 0,25 didapatkan data untuk belajarnya adalah 668 data. Data untuk tesnya adalah 223 data. Jadi 668 itu digunakan oleh si algoritmanya untuk belajar, untuk melihat pola, untuk melihat pengetahuan. Jadi sekali lagi pahami, kalau yang tadi itu kita mencari pola pengetahuannya manual ya. Nah sekarang pakai algoritma. Algoritmanya apa yang digunakan? Karena tasknya ada prediksi, ada dua algoritma yang bisa digunakan, support vector machine atau decision tree classifier. Ya karena kita menggunakan Python, Jupyter Notebook, udah masukin aja datanya nih, nggak susah-susah amat ya. Walaupun nanti kalau di skripsi boleh pakai ini, tetapi tetap hitungan manualnya kalian kuasain. Hanya 4 baris ya, udah jadi ya, udah jadi nih. Sehingga kita bisa melihat akurasinya. Nah ini nanti kalau di skripsi itu kan ada yang namanya pengetesan. Kalian misalnya menggunakan 2 algoritma prediksi, kemudian kalian ingin ukur akurasinya. Bagaimana tingkat akurasi prediksi dari algoritma tersebut. Nah itu pakai akurasi skor. Ada banyak nanti, ada confusion matrix segala macam ya. Tapi itu nanti di mata kuliah ya. Ini saya hanya menunjukkan saja bahwa di sini kita bisa ukur bahwa akurasi support vector mesin pada kasus ini adalah 0,6. Sedangkan kalau kita menggunakan decision tree, akurasinya adalah 0,7. Artinya algoritma decision tree lebih baik digunakan pada kasus ini. Seperti itu ya. Untuk apa namanya, pola. Sebentar ya. Oke. Nah, sampai itu sistem cerdas. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya. Semoga bisa dapat gambaran. Saya lanjut lagi ke, ya ini sudah saya tunjukkan ya kodenya. Semoga bisa dapat gambaran. Nah, sekarang jaringan komputer ya. Ini latar belakangnya ya. 7,4 billion ya orang di planet ini. Kemudian 30 billionnya itu terkoneksi dengan internet di tahun 2020. Ini statistik dari Cisco ya. 44% anak-anak di usia 1 tahun itu menggunakan smart device ya. Jadi bukan lagi anak 3, 4, 5 tahun ya. Anak di bawah 1 tahun itu sudah pakai smart device. Kemudian 1,4 juta number of pacemaker ya. Kemudian ya ini ada 20 billion ya. Di Eropa itu mengeluarkan uang hanya untuk artificial intelligence ya di tahun 2020. Nah, kalau kalian ngambil jaringan komputer, maka pertanyaannya agak sedikit berbeda dengan yang tadi di sistem cerdas. Tetap sama-sama sistem cerdas ya. Can smart device think ya? Bisa nggak sih device-device itu berpikir gitu ya, seperti manusia? Kalau mobil, dia bisa berpikir ya. Sekarang kan ada mobil otomatis itu ya. Dia bisa berpikir, nih ada jalanan lurus, di belakangnya ada mobil, depannya ada mobil, di sampingnya ada mobil. Itu tantangan di mata kuliah jaringan komputer ya, yang cerdas tentunya. Nah ini juga zamannya sensor ya, segala sesuatunya sekarang sensor ya. Banyak organisasi memanfaatkan data yang dikoleksi, disimpan dan dianalisis dari sensor. Dari orang marketing, dari orang di pabrik, dari sebuah kota ya, smart city. Kita bisa lihat datanya, misalnya sensornya dipasang di lampu merah ya, di traffic light, sehingga nanti sama ujung-ujungnya adalah pola pengetahuan kapan sih macet, kenapa sih macet, jam berapa aja sih macet. Nah, nanti ada kebijakan
oh jam sekian macet, maka mungkin jalannya dialihkan, seperti itu ya. Tapi dari mana data itu dikelola, diolah itu dari sensor. Nah, ini adalah skripsi atau topik tugas akhir yang biasa dilakukan untuk peminatan jaringan komputer ya. Nah, mungkin sedikit agak saya ingin tingkatkan ya, karena kalau kakak kelas kalian kemarin buat itu, dia hanya alat gitu ya. Alatnya bekerja, merakit alat gitu ya. Tetapi tidak membuat arsitekturnya. Nah, di selanjutnya saya berharap kalian itu mungkin bisa topik skripsinya itu bisa grup ya. Misalnya membuat smart home ya, seperti ini. Ada untuk solar panelnya ya, untuk pengisian baterai solar panel, ada smoke detector, ada motion detector, kemudian ada kamera security, ada door otomatis, kemudian ada fan otomatis. Nah, tapi itu dirancang menjadi satu arsitektur yang besar. Nah, nanti skripsinya baru masing-masing. Ada yang bikin alat untuk smoke detectornya, ada yang bikin alat buat motion detectornya. Nah, itu menurut saya menarik karena kebanyakan mahasiswa TI yang bikin alat itu dia tidak memiliki business understanding ya, pemahaman bisnis atau pemahaman permasalahan. Dia pokoknya alatnya bisa jalan gitu ya. Jadi semacam prakarya akhirnya. Nah, terlebih lagi saya melihat ya masih banyak yang sistemnya itu alatnya itu kemudian beli gitu ya. Walaupun tidak masalah, tapi menurut saya sayang kalau kita tidak mengerti arsitekturnya. Nah, saya berharap nanti yang bikin alat di jaringan ini arsitekturnya dibikin dulu pakai Cisco ya, karena Cisco Packet Tracer itu mendukung IoT. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini smart industrial ya. Kalau tadi smart home, ini ada smart industrial di mana di situ ada ini ya solar panel ya. Nah, di sini lebih terintegrasi ya, karena kalau kita yang disebut dengan IoT itu kan pasti berhubungan dengan internet, dan seharusnya yang disebut IoT itu lebih dari satu device, dan dia terhubung dengan jaringan-jaringan. Nah, ini yang saya harap dari mahasiswa yang bikin IoT sudah mengarah ke sini. Nah, ini saya ambil screenshotnya dari Packet Tracer ya, dan bisa disimulasikan ya di Packet Tracer. Jadi yang ngambil jaringan komputer nanti mau bikin IoT, simulasikan dulu tuh pakai Packet Tracer, pakai Cisco Packet Tracer, baru bikin alatnya. Bahkan codingnya juga bisa ya di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi apa yang disebut dengan IoT? Ya ini ya, yang paling penting yang saya tebelin ini nih, connected device dan sensor yang mengkolek, men-share datanya untuk digunakan dan dievaluasi. Nah, kadang yang masih kurang di skripsi-skripsi sebelumnya, yang membuat alat itu dia benar-benar tidak mengolah datanya ya, benar-benar ya alat saja gitu ya. Tetapi tidak ada pengolahan data, tidak membuat data itu menjadi informasi, tidak menjadi pengetahuan. Nah, itu. Jadi contohnya beginilah, ada yang bikin kemarin absensi menggunakan pengenalan wajah ya. Nah, itu sebetulnya bisa ditambahkan dengan pola pengetahuan ya. Misalnya seperti tadi ya, kalau dia datang telat, maka mungkin ada informasi yang ditampilkan di sana. Ya. Pola pengenalan wajahnya juga begitu, menggunakan algoritma machine learning. Tapi masih banyak yang masih menggunakan third party yang langsung jadi gitu ya, pakai cloud. Itu sangat tidak disarankan ya. Itu untuk jaringan komputer. Saya coba tunjukkan ya prosesornya. Nah, ini pakai tracer ya. Ini ada di modulnya ya, kita bisa melakukan simulasi ya, bahkan di sini kita lakukan simulasi, bahkan kita bisa mengakses menutup pintunya nih ya, misalnya smart door ini kita bisa lakukan otomasi ya.
Nah, ini programmingnya ya, di Cisco Packet Tracer untuk smart door-nya ya. Ini sudah menggunakan Arduino. Kalau ini di copy paste ke Arduino Uno, ke Arduino IDE udah pasti jalan ya. Karena Packet Tracer itu kan simulasi yang menurut saya luar biasa ya dari Cisco itu, karena hampir nyata ya, hampir nyata dengan kondisi realnya. Nah, ini algoritmanya. Bagaimana dengan yang solar panelnya ya? Solar panelnya ya. Wah, di MCU-nya ya, di Node MCU-nya ya pasti ya problem. Ya. Ini bisa kalian rancang di sini ya, bahwa dari satu Node MCU ini ternyata terhubung kemana-mana nih ya, luar biasa nih ya. Nah, tapi dirancangnya dengan seperti ini ya, jadi terintegrasi. Jadi yang namanya IoT yang smart itu seperti ini. Jadi saya nggak mau lagi skripsinya itu adalah kayak remote ya. Remote itu misalnya lampu, ya udah nyalakan, matikan. Tapi sudah menjadi arsitektur di dalam sebuah lingkungan atau environment yang smart ya, smart home, smart industry. Nah, itu silahkan ya, boleh itu seperti itu. Baterai ya. Jadi kelihatan nih baterainya di mana. Ini jadi ceritanya smart solarnya ini kalau baterainya habis dia ngisi sendiri otomatis. Temperatur kalau panas AC-nya nyala sendiri atau fan-nya nyala sendiri. Kemudian ini kalau disimulasikan jalan ya. Smart solar panelnya. Ya. Temperatur meternya. Disimulasikan di sini. Jadi di sini akan kelihatan nih IP address-nya berapa. Jadi ilmu kalian tentang subnetting itu akan sangat berguna. Ya. Smart lampu, bahkan smart coffee maker ya, ada smart coffee maker juga nih ya. Dia menggunakan wireless ya. Kelihatan. Ya. Bikin kopi smartnya. Nah, silakan nih modulnya ada ya di NetAkad itu, kalian juga bisa belajar sendiri ya. Nanti dengan Pak Ahmad Raufik ya, pengenalan IoT untuk yang pengenalan IoT. Oke ya. Skripsinya bisa juga tuh simulasi pakai Cisco Packet Tracer, walaupun tetap disarankan ya tetap dirakit itu Arduino atau Node MCU-nya ya. Tapi disimulasikan dulu di seminar proposal menggunakan Cisco Packet Tracer akan lebih baik. Oke, karena waktunya terbatas nih, saya cepat saja lanjut ke multimedia. Nah, kalau di multimedia, ini harapannya adalah kalian bisa membuat permainan cerdas ya, augmented reality, virtual reality, atau educational multimedia, dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan multimedia. Dan lagi-lagi cerdas juga ya. Jadi nggak sekedar bikin desain brosur, bikin enggak ya, tapi lebih ke arah multimedia yang semacam virtual reality, augmented reality, atau game cerdas. Nah, permainan cerdas. Oh ya, saya topik skripsi ini sangat jarang ya diajukan oleh mahasiswa. Tapi menurut saya sebenarnya ini peluang. Ya. Jadi misalnya kalian mau bikin game kayak Angry Bird itu ya, itu sudah cerdas loh, ya. Angry Bird itu sudah termasuk game cerdas, karena dia menerapkan algoritma untuk menentukan ini nih, apa namanya, lemparan dari lemparan dari burungnya itu ya, Angry yang burung marahnya itu. Nah, ini kan menggunakan algoritma. Nah, itu sudah termasuk permainan cerdas. Atau mau game yang lebih sederhana lagi adalah tic-tac-toe. Ya. Tic-tac-toe ini termasuk di dalam board game ya. Board game itu kayak catur, tic-tac-toe ya. Nah, itu banyak sekali algoritma yang bisa digunakan
untuk permainan cerdas tic-tac-toe, sederhana. Dan source code-nya juga sudah banyak di internet. Kalian tinggal bagaimana mengimplementasikan algoritmanya. Contoh algoritma yang bisa diterapkan adalah algoritma min-max ya. Jadi si algoritmanya itu si komputernya ya, misalnya kita main tic-tac-toe sama komputer, si komputernya tuh cerdas gitu. Kalau kita kasih silang di sini, si komputernya tuh nggak ngaco ya, dia nggak random acak meletakkan bulatnya di mana, tapi dia berusaha melawan kita. Jadi si komputernya ini, si musuhnya ini cerdas, dia bisa melihat kalau saya menaruh di situ supaya saya nggak menang, si komputernya gimana caranya si komputernya itu menang. Nah, algoritmanya ada banyak sekali yang bisa diterapkan, dan game ini sederhana. Artinya itu juga bisa jadi topik skripsi ya. Jadi jangan berpikir yang terlalu kompleks juga. Gitu. Nggak harus gamenya itu game-game yang first shooter gitu ya. Tapi justru game-game yang seperti ini, terus kalian bisa mengoptimasi algoritma atau mengimplementasikan algoritma juga sangat bagus. Dan masih banyak ya paper-paper yang menulis tentang itu, terutama tentang optimasinya ya. Nah ini contoh sederhana adalah guessing game. Permainannya adalah si komputernya suruh menebak angka dari 1 sampai 100, kita disuruh menebak sebanyak misalnya 5 kali. Kita disuruh berpikir ya, misalnya player A-nya, ini dua player nih misalnya, multiplayer ya misalnya. Si player A-nya bilang, saya berpikir nomor 1 sampai 100. Bisakah kamu menebaknya dengan 4 kali percobaan? Oke, apakah nomor kamu 89? Bukan. Prediksi lagi, tapi yang di bawah 89, nomor yang saya simpan. 75 gimana? Nah, salah. Di atas 75. Kalau 80 gimana? Enggak, masih salah. Di atas 80. Oke, 88. Nah, benar. 88. Sederhana ya permainannya. Tetapi algoritma yang bisa diterapkan di sini sangat banyak. Salah satu algoritma yang bisa diterapkan di sini adalah algoritma divide and conquer. Nah, sekarang tinggal bagaimana kalian sebagai seorang multimedia nanti membuatnya menarik, bikin gamenya. Misalnya gamenya multiplayer, terus ada poinnya, ada nilainya, yang menang dapat berapa, kemudian ada levelnya, segala macam. Nah, itu didesain dengan baik ya di multimedianya. Secara sederhananya saya seperti ini saja. Nah, bagaimana algoritma divide and conquer untuk guessing game? Ya seperti ini saja ya. Kalau divide and conquer itu kan membagi datanya menjadi beberapa bagian. Cuman 6 baris source code ya. Kalau kita menggunakan Java seperti ini ya. Nah, jadi apakah ini boleh jadi topik skripsi? Boleh. Tinggal dipoles aja ya. Mending kalian membuat menggunakan algoritma yang simpel yang kalian pahami, kemudian dipoles demikian rupa sehingga nanti tampilan gamenya itu bagus, menarik gitu ya. Dan bisa digunakan untuk studi kasus, misalnya untuk anak SD, untuk anak playground, itu menurut saya menarik. Dan kalian bisa menjelaskan kalian membuat itu menggunakan algoritma apa, toolsnya apa, itu jauh lebih baik daripada kalian membuat sesuatu yang wah tapi ternyata isinya kosong ya, tidak bisa menjelaskan apa yang kalian buat. Itu sangat saya sayangkan yang seperti itu ya. Contoh lainnya apa Pak? Maze Runner. Ini ya, game ini kan sebenarnya cuman masuk ke labirin gini, tapi ada banyak sekali algoritma pathfinding yang bisa kalian gunakan. Ada random walk, ada random tar, ini yang paling sering digunakan ya. Hanya sayang kebanyakan yang menggunakan Astar itu hanya menggunakan library ya. Dia tidak menggunakan Astarnya dengan baik dan dia tidak mengerti Astarnya seperti apa. Nah, itu yang sangat saya sayangkan juga ya. Nah, ini bisa. Dari satu game ini ada berapa nih? Ada berapa judul nih? 1, 2, 3, 4, 5 judul. Astarnya juga macam-macam nih ya. Ada Astar yang diperbaikin, ada yang dioptimasi, segala macam. Itu baru bagaimana menemukan pathfinding-nya. Bisa jadi satu topik skripsi.
Tapi kalau kalian ingin membuat mesh generator, jadi generator untuk membuat ininya nih ya, mesh-nya ini, itu juga ada algoritmanya dan sangat banyak. Bisa menggunakan randomized deep first search, bisa menggunakan randomized Kruskal algorithm, bisa menggunakan randomized prime algorithm, ada Wilson algorithm, ada Aldous Brother algorithm. Ini semua belum ada judul ini deh, deskripsi. Ya. Dan ini semua ada di internet, di GitHub ada ya. Nanti saya tunjukkan. Kalian tinggal modifikasi dan mengerti sintaks programnya, kemudian didesain supaya menjadi game yang menarik. Nah, ini termasuk board game ya, sama kayak tic-tac-toe tadi. Atau kalian mau bikin catur ya, chess atau mahjong ya, itu juga boleh. Itu termasuk di dalam multimedia. Kalau kalian nggak mau bikin game, ya boleh buat augmented reality. Contohnya seperti apa augmented reality-nya? Fashion ya, yang sekarang lagi ini. Jadi orang kalau mau di mall-mall itu kan, atau sekarang kan sudah mall udah susah ya di masa pandemi ini. Kemudian kita mau coba tuh outfitnya ya, itu bisa pakai augmented reality. Ya. Cukup berdiri di layar komputer gitu ya, kemudian kita pilih, saya mau pakai pakaian yang ini gimana ya bentuknya kira-kira di badan saya. Kira-kira gitu ya. Atau untuk real estate ya, yang biasa jualan rumah gitu ya, supaya memberikan experience yang lebih baik kepada calon customer-nya, dia bisa bentuk 3 dimensi, tinggal diarahkan HP-nya ke gambar yang sudah didesain menggunakan augmented reality. Kelihatan nih ya, di sebelah kanan ini, kamarnya di mana, ininya di mana, kan itu menarik ya bagi customer. Dia bisa memiliki experience yang berbeda dengan augmented reality. Kalau masih nggak tertarik dengan augmented reality di multimedia, apa? Virtual reality ya, yang seperti ini nih ya. Gunanya buat apa ini? Sekarang yang lagi ngetren ya, nih ya, yang lagi ngetren. Dan saya dapat bocoran ada apa namanya startup di Indonesia itu dia menggunakan virtual reality untuk acara perkawinan dan traveling. Ya. Jadi ternyata kalau kita berpergian ya, berpergian ke kita traveling ya, ke Bali atau kemana, itu kan sebenarnya fisik kita itu dia tidak merasa ya. Sebenarnya apa yang dimanipulasi kita bisa merasa puas ketika kita traveling itu adalah otak kita ya. Otak kita kan apa namanya berusaha mengenerate apa yang ditangkap oleh mata. Nah itu sebenarnya yang dimanipulasi sama virtual reality. Jadi sekarang banyak paket-paket travel itu dalam bentuk virtual reality. Mau kemana? Mau ke Madagaskar, udah nih pakai virtual reality aja. Dan banyak orang yang puas ya. Banyak orang yang puas dengan virtual reality ini. Tentu kalau membeli alat seperti ini mahal Pak. Kalau untuk skripsi ya nggak bisa lah ya. Dan saya tidak menyarankan. Buat sendiri dong ya. Atau beli yang bikinan yang dia menggunakan cardboard namanya ya. Gimana Pak cara buatnya? Ada di Google, coba aja cardboard Google virtual reality. Mau beli dari Google boleh, atau mau buat sendiri instruksinya lengkap ya dari karton ini. Saya berharap sekali ini, saya berharap sekali 2018, 2019, 2020 ada yang bikin. Cardboardnya itu nanti dia dipasanginnya pakai HP aja nih ya, untuk virtual reality-nya. Oke, saya tunjukkan deh ya. Karena saya berharap saya share. Nah, ini ya. Ini nih, ini sebenarnya isinya HP ya. HP-nya ditaruh di dalam cardboard-nya. Bikin dong seperti ini ya, anak TI. Saya rasa bisa lah ya. Mau beli ya $11 ya, kalau beli murah.
$8, $11, tapi buat apa beli? Bikin diri aja. Karena juga dikasih nih instruksinya ya, kita bisa download nih. Bahannya jelas ya, pakai karton, instruksinya sudah ada, tinggal buat. Tinggal nanti tema virtual reality-nya tentang apa nih? Tentang tur kampus Stimik Wicida pakai virtual reality. Kan asik ya. Dia seakan-akan jalan tuh ya di lorong Stimik Wicida, apalagi sekarang pandemik ya. Dia seakan-akan masuk kelas, masuk ruangan puskom, masuk ruangan prodi. Dia bisa tunjuk, dia bisa ini. Itu menarik ya. Menurut saya sangat menarik gitu ya. Tools-nya ya nanti belajar ya. Banyak tools-nya yang bisa digunakan. Nah, ini saya berharap kalian bisa menggunakan imajinasi kalian ya. Ini gambaran aja ya. Orang ini sebenarnya nggak lagi naik sepeda. Dia sebenarnya di rumah ya, menggunakan sepeda statik. Ya. Jadi saya lihat banyak teman-teman saya yang Facebook itu di-share, dia naik sepeda statik, tapi seakan-akan dia lagi naik sepeda di jalanan di Brazil gitu ya. Dan ternyata lucu juga, asik juga gitu ya. Karena kalau sepeda statik itu, kalau kita olahraga sepeda statik itu cepat bosen kan ya. Makanya orang lebih suka sepedaan cycling di alam ya. Nah, tapi ada orang-orang yang waktunya terbatas sehingga atau dia khawatir atau punya keterbatasan fisik nggak bisa ini, maka dia pakai sepeda statik. Nah, itu bisa kita atasin dengan menggunakan virtual reality. Kita kasih banyak tipe-tipe jalan, mau jalan pegunungan kah, jalan pantai kah, sehingga dia bisa menikmati olahraga menggunakan sepeda statiknya. Nah, oke, selesai sudah ya pemaparan saya terkait 3 peminatan di TI. Cukup panjang ya, sudah 1,5 jam. Semoga bisa memberikan gambaran bagi kalian. Kalau ada yang putus-putus ya nggak apa-apa, nanti rekamannya nanti saya akan berikan ya, ini saya rekam kok. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Wah, ini link absennya ya bisa mengedit form ya. Mohon maaf Pak, ingin bertanya Pak. Iya, silakan. Sebenarnya perkenalkan Pak, saya dari Sigit dari angkatan 2020 Pak. Mau bertanya Pak, untuk perminatan itu sebenarnya mempengaruhi skripsi nggak sih Pak? Maksudnya kayak, kan tadi kalau nggak salah dengar ya Pak ya, misalnya kita ambil perminatan jaringan nih, dari semester 5 sampai seterusnya gitu kan jaringan, baru tiba-tiba kita mau ambil skripsi untuk bikin program, apakah masih boleh atau bahkan difokuskan ke perminatannya aja Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi rancangan dari prodi sih kalau bisa sesuai dengan peminatannya, skripsinya ya. Itu sih yang diharapkan dari prodi, walaupun nanti ternyata di skripsinya mau ngambil yang lain ya sebenarnya sah-sah saja ya. Saya tidak membatasi sampai se-strict itu. Cuman harapannya bisa dari kurikulum ini adalah sampai ke skripsi. Jadi apakah wajib? Tidak ya. Tidak wajib, tapi disarankan iya. Mungkin itu Mas jawaban saya Mas. Baik Pak, terima kasih. Sebentar, ini cara nge-share Google Form gimana ya? Jangan diakses dulu deh Google Form-nya. Ya. Untuk silakan yang lainnya yang mau bertanya, saya sambil absensinya ya. Saya Pak. Ya silakan. Saya Irfan Wijanto, semester 4 mau ke 5 dari Anu 2019. Ingin bertanya tentang ini Pak, yang mata kuliah reguler. Kan saya ikut yang program pertukaran mahasiswa merdeka. Ya. Itu apakah wajib mengambil mata kuliah reguler selain peminatan, dan apa saja konsekuensi apabila kami tidak mengambil mata kuliah tersebut? Oke. Untuk yang PPMDN itu tidak ada konsekuensi apapun sih, ya.
Tapi silakan kalau mau mengambil, kan yang saya sarankan untuk PPMDN itu 10 SKS di PT penerima, 10 SKS di PT asal. Nah, yang 10 SKS di PT asal itu ambil di peminatannya. Gitu Mas Irfan. Ya, baik Pak, terima kasih. Kalau mata kuliah di PT penerima pasti saya akuin, pasti diakuin, tenang saja, nggak ada masalah itu. Karena itu amanat undang-undang ya. Jadi bagi teman-teman yang lain, kita itu sekarang mengadopsi yang namanya Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka itu apa namanya? Mahasiswa itu memiliki hak untuk belajar di luar prodinya. Dan saya setuju sih, artinya apa? Di dunia nyata itu, sebentar lagi ada. Di dunia nyata itu ternyata bidang pekerjaan itu tidak hanya pada prodi kita saja gitu ya. Coba aja tanya sama senior-senior kalian yang sudah lulus. Ternyata ada yang harus belajar public speaking karena dia menjadi seorang influencer ya, influencer di bidang IT. Nah, kan dia butuh ilmu komunikasi. Nah, harapannya Pak Nadiem itu seperti itu. Karena Pak Nadiem mengambil dari Amerika ya, dari Harvard dan segala macam, bahwa mahasiswa itu memiliki hak untuk belajar di luar prodinya. Intinya itu. 4 semester di awal itu adalah untuk mencapai kompetensi di prodi. Itu dianggap sudah cukup. Ya, 2 semesternya itu boleh belajar di luar prodi. Mau ada 9 kegiatan ya. Mau magang bersertifikat, ya, ada Mas Ferry mungkin di sini yang magang bersertifikat ya di sekolah ekspor. Dia lagi belajar bagaimana menjadi seorang eksportir. Boleh nggak? Ya boleh lah. Ya. Dan kita juga berharap ada yang jadi eksportir, apalagi eksportir di bidang IT nanti, yang menggunakan IT. Sangat kita dukung. Dia belajar bagaimana bisa menjadi pengusaha eksportir ya, dengan cara melihat barang apa sih yang dibutuhkan di Malaysia, Vietnam, Kamboja. Kan bagus sekali ya. Itu nggak akan kalian dapatkan di prodi TI dan prodi SI misal. Tapi itu kalian memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran itu kalau kalian mau ya. Namanya hak ya, bukan kewajiban ya. Silakan. Kemudian ada yang ini Aulia dan kawan-kawan ikut kampus mengajar ya. Nggak sedikit loh alumni kita yang menjadi guru. Nah, di situ kesempatan juga untuk menimba ilmu, bisa tahu dengan anak-anak SD itu bagaimana, sehingga nanti bisa menciptakan tadi ya multimedia untuk anak SD, pembelajaran virtual reality. Kalau kalian nggak pernah terjun ke anak SD-nya, gimana kalian bisa tahu? Nah, itu harapan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hanya saja kurikulum TI-nya harus berubah, kurikulum SD dan TI berubah. Apa yang harus berubah? Mata kuliah wajib prodi itu harus ada di 4 semester awal. Yang insya Allah ini mulai semester ini akan adakan evaluasi untuk kurikulum. Oke, kita mau tanya, saya mau baca pertanyaan yang ada di kolom chat. Semisal kita membuat sistem buah informasi yang diterapkan via WhatsApp dengan cara scraping dari sebuah website dan dijadikan API lalu dikirimkan ke WhatsApp sebagai informasi, apakah sistem cerdas juga, Pak? Sebagai contoh kecil, semisal website Wicida memposting informasi akademik terbaru lalu akan dikirimkan ke seluruh WhatsApp mahasiswa yang telah terdaftar. Ya enggak ya, itu bukan sistem cerdas. Itu namanya apa? Otomasi. Ya. Bedakan sistem cerdas dengan otomasi. Sistem informasi akademik itu otomasi. Kalau cuma meneruskan ke WhatsApp saja, ya itu otomasi. Apa pengolahan data di situ yang dilakukan? Ya. Apa algoritma yang digunakan untuk mengolah data menjadi pengetahuan? Kalau nggak ada, ya si sistemnya belum cerdas ya. Seperti itu kira-kira. Ya saya rasa sudah banyak ya tadi contoh. Nanti slide-nya saya akan berikan untuk kalian berpikir gitu ya.
Yang jelas pasti melibatkan algoritma pembelajaran mesin ya, untuk mengubah data menjadi tadi pola pengetahuan dan kemudian diarahkan ke kebijakan. Ya. Kebijakannya ya baru dilakukan otomasi, ya. Mengirim email otomatis, nah itu kan otomasi. Oke, silakan yang lain. Coba diakses link absennya apa sudah bisa ya? Absennya sudah bisa belum ya? Sudah Pak, sudah. Nah, tolong absen ya di situ. Saya juga pengen tahu kira-kira dari yang hadir ini berapa persen yang ngambil sistem cerdas, berapa persen yang ngambil multimedia dan jaga jaringan komputer. Oke, sambil kalian mengisi acara ini terselenggara ya atas kerjasama dengan Hima TI ya. Saya lihat dari Hima, mungkin Hima TI juga ada Aulia nggak di sini? Ada pengurus Hima nggak di sini? Iya Pak, Halo. ada. Ya, mungkin Aulia juga bisa kenalan juga ya dengan mahasiswa TI yang lainnya. Bentar ya. Ya nanti mungkin Aulia bolehlah kenalan pengurus Hima yang baru ya ke teman-teman TI yang lainnya. Sekaligus nanti mungkin banyak program kerja ya seperti ada webinar series gitu ya. Cuman webinar seriesnya saya pengennya yang mengena aja ya. Maksudnya yang nggak usah terlalu yang besar-besar. Cuman itu continue dan bisa membantu teman-teman TI gitu ya. Misalnya ini webinar series Jupyter Notebook ya, kayak yang tadi. Walaupun di kuliah juga nanti dikenalkan, tapi siapa tahu ada yang masih belum puas dan butuh dari orang praktisi gitu ya. Nah itu silahkan tuh. Kemarin salah satu pengurus Hima juga menghubungin saya mau mengadakan UX ya, UX user experience dan user interface. Mulai dari awal ngedesain nanti jadi aplikasi web ya. Itu juga sudah ada praktisi yang sudah saya kontak dan bersedia untuk mengisi acara ya, secara free itu ya. Itu boleh tuh, silakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Di jaringan komputer itu juga sebenarnya bukan hanya IoT tadi ya, tetapi juga security ya. Network security itu kok belum ada sama sekali yang ambil skripsi tentang itu ya. Padahal itu menarik sekali. Misalnya melakukan penetration attack ya pada jaringan sistemik Wichida. Wah, itu dijadikan skripsi, dijadikan laporan. Ternyata lemah nih, bahkan bisa tembus nih sampai ke servernya, itu boleh-boleh saja. Atau teknik-teknik hacking menghack siak Wichida ya, nggak apa-apa ya, kalian jadi angkat itu menjadi skripsi ya. Atau justru kebalikannya, bukan penyerangan jaringan ya, tetapi defense-nya. Misalnya membuat penanganan dini ya, early warning system untuk serangan jaringan. Jadi kalau ada yang masuk tanpa izin, nah, langsung ada notifikasi. Wih, ada yang akses nih dari akses point nomor sekian.
atau bahkan desain jaringan sistem Wicida ya, kita tahu lah bahwa jaringan di STMK Widya Cipta Dharma itu nggak bagus-bagus amat. Kenapa sih? Karena kita sebenarnya langganan IndiHome yang besar ya, yang 100 mega, kemudian kita juga pakai Astinet ya, jaringan yang Telkom juga, tetapi yang one to one ya, yang corporate ya, kita juga pakai. Atau kalian ingin mendesain, Pak ini mosok passwordnya akses point di sistem Wicida ini sama semua, kenapa enggak pakai radius ya untuk security sistemnya? Boleh, saya tunggu yang judul-judul yang seperti itu. Jadi kita harus keluar dari pakem ya, karena kebanyakan skripsi TI ini sekarang mengerucutnya apa? Ke SPK gitu ya. Nah, saya pengen membuat sistemnya itu lebih cerdas ya, tadi menggunakan machine learning tadi, terbagi juga, ada yang ke multimedia, ada yang ke jaringan. Nah, itu silahkan lah, kesempatan buat kalian. Dan untuk angkatan 2019, ya sudah mulai berpikir skripsi. Kalau 2017 semester ini harus lulus. Nanti kita adakan webinar yang berbeda ya untuk angkatan 2017 ke bawah ya. 2015, 2016, 2017 itu berbeda tuh. Nanti kita kiat-kiat skripsi. Tapi kalau untuk 2019, 2018, 2019, 2020 harus sudah berpikir topik skripsinya. Ya. Nanti silahkanlah Hima adakan lagi pertemuan, mungkin nanti saya nggak tahu ya, mungkin hasil dari polling ini nanti saya akan bagikan ke Hima, aspirasi dari mahasiswa TI itu pengen tentang apa, misalnya tentang metode penelitian, ya bagaimana sih memilih topik skripsi yang baik gitu ya. Nah nanti mungkin pembicaranya jangan saya terus ya, bisa dari dosen TI yang lainnya ya, atau dari praktisi boleh juga, atau mengundang orang dari peneliti, Pak Reja misalnya yang suka neliti ya, kita undang juga, gimana sih kiat skripsi, nah, atau ada judul-judul skripsi yang lagi hot nggak yang bisa diambil, itu boleh ya. Jadi saya berharap wah itu Aulia lagi kampus Merdeka tuh ya, lagi ngajar di sekolah dia. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti siaran ulangnya dan PowerPoint-nya akan saya berikan ya ke masing-masing grup. Saya berharap bisa memberi gambaran kepada kalian selain peminatan, mantapkan dan juga skripsi. Untuk 2019, 2020 juga saya ingin menjaga sekali, 2018 juga ya nih ya, masih on track ya. Ayo lulus tepat waktu ya. Karena seperti bilang Pak Nadiem ya, kalian itu nanti butuh ilmunya paling banyak di dunia luar sana ya. Jangan habiskan waktu dan biaya untuk kuliah ya. Masa kalian suka dengan tetap di kelas gitu ya. Janganlah ya. Ayo tentukan segera topik skripsi, mulai konsultasi ke dosen ya, ke dosen pembimbing, ke dosen-dosen TI yang lain, ke prodi, tapi jangan ke prodi semua ya, dibagi ya. Itu silahkanlah mulai konsultasi dari sekarang, baca-baca jurnal, konsultasi, itu pasti ketemu kok, pasti ketemu. Nanti di saatnya skripsi, itu kalian bisa tepat waktu. Ya, saya ini barusan nih lulus 2014 nih yang sudah deadline ya. Wah, itu banyak yang menyesal juga kan. Karena habis biaya, habis waktu. Akhirnya mereka yang bekerja juga akhirnya terhambat ya dengan wah, lagi kerja ada kuliah. Akhirnya nilainya jelek, ngulang, keluar biaya lagi. Janganlah ya. Selesaikan tepat waktu kuliahnya. Supaya kalian bisa ya lebih banyak ilmu yang nanti yang didapat di dunia nyata sana. Bisa cepat bekerja, bisa dapat menghasilkan uang lebih cepat, karir juga bisa lebih cepat, yang mau S2 misalnya juga bisa lebih cepat.
mulai baca-baca skripsi kakak-kakak kelas kalian, kemudian temukan ide atau saran atau kekurangannya, kemudian kalian perbaiki jadikan skripsi baru. Ya, atau ya tadi ya, makanya mulai dari sekarang Hima TI harus lebih aktif membuat webinar-webinar seperti ini supaya ada yang ngingetin terus nih ya untuk skripsinya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya terima kasih untuk kehadirannya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat WhatsApp saja ya, di grup juga boleh. Saya Sata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.